Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. 9 pasukan elite TNI yang sangat mematikan. Nomor 1 setara 120 prajurit. Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elite tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia, TNI, pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu khusus berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang disegani dunia. Tentang 9 pasukan khusus paling mematikan yang dimiliki TNI. Merujuk dari berbagai sumber, berikut 9 pasukan elite yang dimiliki oleh TNI dan disegani oleh dunia. Di posisi ke-9, SATBRAVO 90. Satuan Bravo 90, SATBRAVO 90, yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah dan Korpas Khas. Satuan Bravo 90 Paskhas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. SATBRAVO 90 terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas pada 1990. Bravo berarti yang terbaik. Satuan Bravo 90 memiliki motto, Satya Wihikan Awaciyama Kapala, artinya setia, terampil, berhasil. Sat Bravo 90 ini tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis Pusdalsis, BNPT, yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81, Penanggulangan Teror, dari, Denjaka dari, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari Polri. Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Di posisi ke-8, Sat 81, Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81, Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan dan Sat 81, Kopassus, yang saat ini dijabat oleh Kolonel Willy Brodus Rohadi. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakang ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat. Di posisi ke-7, Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia, TNI. 10 Batalion Raider yang diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2003 itu, dibentuk dengan membekukan 8 unit pemukul Kodam dan 2 unit Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalion Raider, unit Raider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri, unit, biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran, raid, depredasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Di posisi ke-6, Kopassus. Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat.
Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintai, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang, OMP, diantaranya Direct Action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, anti-teror, Advanced Combat Intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang, OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan, IRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI, Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Numpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat. Kemudian, Operasi Seroja di Timor Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Goilak, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat, CIAT, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh, Long Range RC, di perbatasan Papua Nugini. Di posisi kelima, Totaipur, Peleton Intai Tempur, Totaipur, merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandiyuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan baik di rawa laut, hutan, gunung dan perkotaan. Di posisi keempat, Pashas, Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Pashas TNI AU, dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Pashas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pashas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando, Parako, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Pashas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan (OP3UD), yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Korps Pashas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Pashas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Di posisi ketiga, Kopaska, Komando Pasukan Katak Kopaska, merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni, Satuan Komando Pasukan Katak Armada I di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar sertaan
Aksi teror di laut, Maritime Counter Terrorism. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wikna Tansirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Di posisi kedua, Yontai 5, Batalion Intai Amfibi. Yontai 5 merupakan satuan elit korps marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi, Amphibious Reconnaissance, dan pengintaian khusus, Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3, Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai 5, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam Detasemen Jalamangkara, Denjaka, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Dan di posisi ke-1, Denjaka, Detasemen Jalamangkara, Denjaka, merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel komando pasukan Katak Kopaska dan Batalion Intai Amfibi, Thai Fight Korps Marinir. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dikabarkan, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satyawira Dharma ini dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Dan itulah daftar 9 pasukan elite TNI yang sangat mematikan. Jangan lupa subscribe, share, and like.